Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Kairani Nasution, NPM 2003090093. Saya berasal dari jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kuasa ketua rukun warga atau biasa disebut dengan RW terhadap warganya. Rukun warga ialah sebuah organisasi yang dibentuk untuk menjembatani masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara. RW juga membantu peranan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun bidang kekuasaannya yaitu vertikal, di mana di tingkat atas mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari bawahannya, atau bisa disebut ke dalam bidang kekuasaan pemerintah atau birokrasi. Seiring dengan hal tersebut, pembinaan aparatur negara atau birokrasi harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan, menggerakkan pembangunan secara lancar, dan penyelenggaraan pelayanan umum atau masyarakat dengan dilandasi dengan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Nah, setelah itu adapun sumber kekuasaan pemilihan RW yaitu legitimasi sosial yang diperoleh melalui pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat atau rakyat melalui musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat. Kemudian, hasil musyawarah tersebut disahkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Nah, adapun arena kekuasaan ketua RW, itu terdapat pada sekelompok masyarakat atau kelompok sosial di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, kemudian habitus yang berlaku. Menurut Bourdieu, habitus merupakan suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah, yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktek-praktek yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Nah, jadi habitus yang berlaku rukun warga ini ialah membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Nah, adapun susunan organisasi rukun warga ialah adanya ketua, lalu wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi pembangunan dan kesejahteraan sosial, lalu ada pula seksi keagamaan dan lingkungan hidup, lalu seksi pemberdayaan perempuan, tata laksana rumah tangga, lalu seksi pemuda, olahraga, dan seni budaya. Oke, selanjutnya itu ialah distinction yang digunakan jika di dalam suatu masalah atau bencana yang terjadi di suatu wilayah, maka sudah tugas RW untuk mengatasi dan mengamankan masalah yang terjadi di lingkungannya. Ketua RW menyusun rencana, lalu melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Nah, adapun bentuk akumulasi yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaannya itu ialah dengan cara
ketua RW harus bisa mengambil hati rakyat. Nah, bagaimana caranya untuk mengambil hati warga? Ketua RW harus melakukan kegiatan rembuk warga. Nah, hal ini sangat jarang sekali dilakukan oleh ketua RW lainnya. Sehingga, jika dilakukan rembuk warga, dalam pengambilan keputusan, usulan tidak hanya dilakukan ketua RW saja, tetapi melibatkan warganya. Tentunya hal ini akan mempengaruhi keberhasilan dari suatu wilayah itu sendiri karena tepat sasaran dan pengambilan keputusan yang tepat melibatkan ketua RW dan masyarakat. Masyarakat akan setuju dengan RW dan RW pun berhak meminta pendapat masyarakat. Nah, jadi sekian presentasi dari video saya yang berjudul kuasa RW terhadap warganya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.